Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sungguh bahagia hidup tanpa kebencian di antara orang-orang yang hidup saling membenci. Kita hidup bahagia tanpa membenci. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Sukihoto, Namo Buddhaya. Para Romo Ramani, Ibu Bapak dan juga saudara-saudara sekalian yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di Wihara Dhamma Dipa ataupun yang mengikuti melalui media online. Sebelumnya Bante sampaikan banyak terima kasih kepada Daya Kasaba yang memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan Dhamma pada hari ini. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, sekian lama kita tidak berjumpa karena adanya pandemi yang melanda dunia. Banyak saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita yang tidak bisa menghindari dari pandemi sehingga mereka menjadi korban. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Tetapi kita hingga sampai saat ini ya patut menyukuri karena kita masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sehingga karena itulah hari ini semuanya bisa hadir yang cukup banyak di Wihara Dhamma Dipa ini. Para Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha menjadikan guru agung kita sebagai panutan, sebagai toladan. Dan dikala beliau sudah tidak ada, maka Dhamma Winaya yang menjadi pengganti dari beliau. Maka sepatutnya apabila kita sebagai pengikut-pengikut ajaran Buddha ini, sepatutnya apabila kita berpikir sesuai dengan Dhamma, bertutur kata sesuai dengan Dhamma, dan berperilaku sesuai dengan Dhamma. Dan itu yang sering kita katakan, kita sebut di dalam Manggala Sutta sebagai berkah utama, hidup sesuai dengan Dhamma. Nah, Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara sekalian, waktu terus berlalu, tidak bisa kita hentikan dan tidak bisa kita tarik ulang. Apapun yang telah kita perbuat, semuanya tentu ada akibat yang akan kita terima. Tidak peduli perbuatan itu baik ataupun buruk, semua sudah kita perbuat, maka itu menjadi sebab yang menimbulkan akibat masing-masing. Dan itulah sesungguhnya yang diyakini juga oleh umat Buddha secara mendasar. Kita yakin terhadap hukum karma, hukum sebab dan akibat, di mana ada sebab maka menimbulkan akibat, dan di mana ada akibat pasti diawali dari sebab. Tetapi memang banyak
orang yang pengen hidupnya bahagia, ingin hidupnya sukses. Walaupun kalau diajak menanam sebab-sebabnya tidak banyak yang mau. Kalau bahasanya pengen orang memetik tapi tidak mau menanam. Nah, kalau mau menanam pasti akan memetik. Cuma kalau permasalahannya semua orang mau memetik tapi tidak mau menanam, pertanyaan berikutnya, yang dipetik punya siapa? Jadi kalau kita memang mau memetik, yang harus dilakukan adalah menanam. Menanam yang menjadi sebab apa yang nantinya kita petik. Menanam kebajikan, memetik kebahagiaan. Menanam keburukan mengakibatkan penderitaan. Kita sudah bagus apabila mampu mengendalikan diri untuk tidak menanam hal yang buruk. Itu sudah langkah yang sangat baik sekali. Tapi memang tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu untuk kita tidak melakukan keburukan. Salah satu contohnya misalnya, perbuatan buruk itu kan bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku. Dan pada saat di sebuah persimpangan di mana kita harus memutuskan, terkadang kita sulit untuk memutuskan itu, walaupun kita juga sudah tahu dhamma. Contohnya, ibu bapak saudara sekalian, seumpamanya menjadi seorang pedagang. Kemudian kalau kita berbohong, itu untungnya besar. Tapi kalau jujur, untungnya sedikit. Itu kan di sebuah persimpangan. Mau jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Kalau jujur untungnya sedikit, kalau bohong untungnya banyak. Pilih yang mana kira-kira? Untung banyak atau untung dikit? Hah? Ada orang gak sih? Dari tadi mau jujur atau mau bohong? Untungnya dikit loh. Tapi di balik itu, ibu saudara sekalian, ada yang harus kita ambil dengan bijak. Permasalahannya bukan karena untung dan rugi, besar dan kecil, bukan. Masalah kepercayaan. Kita untung sedikit, tapi kalau kemudian dipercaya orang, sedikit itu terus mengalir. Sedikit-sedikit tambah banyak. Orang bisa dikenal di mana-mana karena ya kita jujur, karena dipercaya. Tapi begitu kita mau untung besar, yang kita dapatkan memang keuntungan besar, tapi kepercayaan akan hilang. Orang yang tahu bahwa kita jual mahal dan tempat lain harganya murah, mengandalkan kepercayaan untung sedikit, jujur, dan mendapatkan kepercayaan. Akhirnya orang ini akan menyampaikan kepada orang lain, di sana loh, orangnya baik, jujur, ya, harganya murah. Dia akan ikut-ikutan promosi kemana-mana, dan tidak akan mempromosikan tempat kita. Kita untung besar cuma sekali, tapi untung yang sedikit itu berkali-kali. Nah, itu salah satu contohnya. Terkadang kita ngerti dhamma, tapi pada saat tertentu dihadapkan ke hal demikian, membuat kita ini tumpul, lupa dhamma. Nah, kita sebagai umat Buddha menggunakan dhamma sebagai pedoman hidup kita. Untuk kita, pertama langkahnya adalah tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kejahatan. Dan di dalam pandangan ajaran Buddha, keburukan, kejahatan yang dilakukan itu tidak bisa menyalahkan orang lain atas kejahatan itu. Karena intinya orang melakukan
keburukan, orang melakukan kejahatan, tidak akar kejahatan itu ada dosa, loba, dan moha. Ada kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan. Tapi kita sering menyampaikan bahwa saya melakukan kejahatan ini karena dia begini, dia begitu. Saya menderita ini karena dia begini, dia begitu kepada saya. Sehingga kita seolah-olah lupa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak terlepas dari adanya hukum sebab dan akibat. Apakah kita memetik kalau kita tidak pernah menanam? Tidak. Tapi karena kita pernah menanam itulah maka akibatnya kita memetik. Jadi yang membuat kita menderita itu sesungguhnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Banyak orang dikala mengalami penderitaan selalu menyalahkan orang lain selama ada yang bisa disalahkan. Benar? Urusan rumah tangga, suami dan istri. Begitu kita menderita, kita menyalahkan pasangannya. Biasanya begitu tidak? Begitu tidak? Ini ada orang dari tadi diajak ngomong susah. Biasanya begitu tidak? Suamiku begini loh Bante. Biasanya itu yang istri-istrinya, Bantinya yang jadi tempat untuk curhat. Nanti juga suaminya datang juga ngomong, istri saya loh Bante orangnya begini begitu. Bantinya gila-gila bingung. Jadi menganggap menderita karena pasangannya. Kalau kemudian disalahkan ada yang mau? Misalnya suaminya disalahkan begitu, mau enggak? Saya yakin enggak mau. Istrinya disalahkan begitu, mau enggak? Enggak mau juga. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Membela diri kan? Setelah bela diri gimana? Tengkar kan? Ujung-ujungnya bagaimana? Pulangkan saja gitu kan? Tidak akan selesai. Maka harus kembali pada diri sendiri, diri masing-masing. Bagaimana kita itu mengatasi penderitaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena dari diri kita sendirilah ini kita menderita, dan dari diri kita sendiri inilah kita bahagia. Nah, hari ini kita mau mengupas tentang salah satu yang menyebabkan kita menderita, yaitu salah satunya karena kebencian. Kita hidup di dunia ini kan tidak sendirian. Banyak orang, banyak makhluk yang tinggal bersama dengan kita. Dan semua orang, semua makhluk itu takut dengan hukuman, takut dengan penderitaan, takut dengan kematian. Kita begitu juga enggak? Takut dengan penderitaan enggak? Takut. Takut dengan penderitaan, takut dengan kematian juga. Takut enggak? Takut mati enggak? Oh, kalau sudah enggak takut berarti sudah bebas itu. Saya tidak takut meninggal dunia karena sudah ini adalah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada kelahiran lagi nanti. Saya tidak takut. Itu mungkin. Tapi kalau kita belum mencapai tingkatan itu kan kita masih mengalami ketakutan kan. Makanya walaupun diiming-imingin masuk surga, nanti kalau kamu ikut saya nanti kamu masuk surga gitu. Kita tidak mau juga. Karena tidak tahu pasti benar-benar masuk atau tidak gitu kan. Ya. Kita hidup tidak sendiri, banyak orang, banyak makhluk bersama dengan kita yang sama-sama mengalami kelahiran dan takut mengalami penderitaan, takut mengalami hukuman dan juga kematian. Nah, kalau kita sudah menyadari demikian, sepatutnya kita tidak mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk-makhluk itu, yang mana kita sendiri juga takut mengalami itu. Hidup ini sebenarnya seperti hanya cermin gitu. Pada saat kita bercermin, maka seperti itulah pantulan yang ada di cermin. Kalau kita tersenyum,
wajah yang ada di cermin itu tersenyum. Kalau kita tertawa, di sana juga sama tertawa. Kalau kita itu marah, di sana juga marah. Ekspresinya itu sama. Kalau kita tersenyum dan kemudian yang di cermin itu tertawa, itu berarti bukan kita. Pasti makhluk lain nyusup di sana. Nah, maka sepatutnya untuk kita menyadari hal ini dengan baik. Dan mari kita semuanya berusaha untuk mengarahkan dhamma yang kita yakini ini ke dalam diri kita masing-masing untuk mengatasi penderitaan kita. Dan kalau kita selipkan di dalam salah satu semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu namanya Indonesia. Kita ini berbeda-beda. Misalnya sesama manusia lah, kita berbeda-beda. Beda-beda manusianya, tapi kan tetap satu namanya manusia. Kita dengan orang lain, dengan makhluk lain, ada yang berkaki 2, berkaki 4, atau bahkan berkaki banyak. Beda alamnya, beda bentuknya, beda bahasanya. Tapi kan tetap aja sama. Namanya makhluk hidup. Iya kan? Kita makhluk hidup, dia juga makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup. Karena sudah mengalami kelahiran, kita pun juga sama-sama mengalami kematian juga. Tidak ada yang bisa menghindari itu. Nah, kita melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan, terkadang kita sudah tidak suka. Padahal di dalam diri kita ini penuh dengan perbedaan. Bagaimana caranya kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, kemudian kita bisa hidup berdampingan dengan perbedaan? Suka perbedaan atau suka yang sama? Hah? Karena berbeda itu juga menjadi indah. Kalau sama, ya mungkin ada keindahannya juga. Karena ada kebersamaan. Tapi yang pastinya kalau sama ya jangan dibeda-bedakan. Lagunya kan begitu katanya. Kalau sama jangan dibeda-bedakan, kalau beda juga jangan disama-samakan. Ngelihat dalam diri sendiri. Tangan kanan, tangan kiri beda. Suka enggak? Kalau enggak suka potong aja. Beda enggak? Beda. Karena perbedaan itu kita bisa menerima dan kemudian indah. Kaki kanan, kaki kiri beda atau sama? Beda. Indah enggak? Indah. Telinga kanan, telinga kiri beda. Coba kalau seumpamanya dipasang semuanya sama. Kanan-kanan semua. Tangan kanan semua. Bagus enggak? Ngeri juga, menjadi aneh kan jadinya. Kaki kiri semua. Punya telinga kiri semua. Akan jadi tidak bagus. Ini kita di dalam tubuh jasmani kita ada banyak perbedaan. Dan kita tidak perlu membenci dengan yang berbeda itu. Belum lagi kita melihat orang lain di dalam sebuah pandangan. Itu juga sama. Beda sekali. Misalnya ibu bapak sekalian, kita berdiskusi. Yang sering Bante lihat, mohon maaf. Kita awalnya berdiskusi baik-baik. Apalagi yang di media sosial itu yang sering pakai. Kita tidak kenal yang kita diskusi siapa. Tapi kita di situ intinya mau belajar bersama, berdiskusi. Awalnya baik-baik. Tapi setelah beda pendapat, beda pikiran, beda pandangan, itu menjadi berbeda lagi. Menjadi berbeda. Akhirnya adu argumentasi. Yang satu mengatakan, saya pernah mendengar Bante bilang begini dan begitu. Saya juga pernah membaca buku dan begini dan begitu. Akhirnya adu argumentasi. Ya, saya kadang-kadang mikirnya kurang kerjaan semua, gitu kan? Sudah
Teorinya ditutup dan kemudian tanya ke dalam diri sendiri, udah dipraktikkan atau belum. Kadang-kadang kita mengatakan begini, orang ini kok begini ya, orang ini kok begitu ya. Tanya pada diri sendiri, kita sendiri kayak apa, bagaimana. Jangan-jangan kita malah lebih parah dari yang kita nilai, gitu kan. Nah maka kalau kita sudah melihat sesuatu itu dengan pikiran yang negatif, di situ sebenarnya semuanya menjadi negatif, tidak ada yang positif. Pernah mengalami begitu? Membenci kepada seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang itu, karena kita memang sudah benci, apa nilai kita sama orang itu? Jelek kan? Karena memang kita sudah benci. Apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan orang itu, kita tetap aja mengatakan tidak baik. Nah, kalau sudah begitu, sudah muncul kebencian seperti itu, orang yang pertama kali menderita siapa? Bukan orang yang kita benci, tapi diri kita sendiri. Kita sudah menderita karena kebencian. Begitu sudah muncul berkembang kebencian, di sana ada cinta kasih? Tidak ada. Nah, Ibu serasikan coba melihat, kan kita sering meditasi meta bhawana katanya, mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kita kan ngarahnya ke luar sana, semoga semua makhluk berbahagia. Tapi kesininya masuk enggak? Meditasi meta bhawana, kebencian di dalam, kebencian yang ada di dalam diri kita hilang tidak? Kalau kita ini masih bercokol kebencian, berarti kita semoga semua makhluk berbahagia tidak ngefek pada batin kita. Pada kenyataannya kebenciannya tetap ada. Sehingga kalau kita ada orang yang baik sama kita, kita bisa saja baik sama orang itu karena dia baik sama kita. Tapi begitu orang lain jahat sama kita, kita menganggap dia jahat kan? Kita membalas kejahatan dia. Padahal tidak akan memetik demikian kalau kita tidak pernah menanam sebabnya. Sesungguhnya tidak ada orang jahat kepada kita, tidak ada. Yang jahat itu adalah kita. Kita menjahatin diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Dengan berbuat buruk, dengan berbuat jahat. Itulah cara melakukan kejahatan terhadap diri kita sendiri. Siapapun yang berpikir buruk, bertutur kata buruk, berperilaku buruk, itu adalah wujud bahwa kita tidak mencintai, tidak menyayangi diri kita sendiri. Kita menjahati diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan berbuat demikian, maka akibatnya kita menderita. Kita menderita. Nanti kalau sudah menderita, nyalahkan orang lain lagi. Padahal yang menyebabkan kita menderita adalah akibat dari perbuatan kita. Memang bukan hal yang mudah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, untuk tetap konsisten di dalam melakukan kebajikan, untuk tetap konsisten berbuat baik, menjadi orang yang bajik. Itu tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu tujuan hidup kita, mencapai kebebasan. Kita sudah tahu pegangan kita untuk mencapai kebebasan adalah jalan dhamma. Pada saat tidak terjadi apapun dalam diri kita, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada wabah, usaha semuanya lancar, kebutuhan semuanya terpenuhi dengan baik, semua orang dalam kondisi demikian bisa jadi orang baik. Kalau kita kumpul dengan orang banyak, selama kita berkumpul, bergaul dengan mereka, kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita, kepentingan-kepentingan kita tidak terganggu, semua orang bisa jadi orang baik. Benar. Yang ada di sini semuanya juga sama. Pada saat tidak terjadi apapun seperti itu pada diri kita, maka kita bisa jadi orang baik. Tapi lihat kepada diri kita sendiri. Dikala kita misalnya usahanya tidak
sukses, ada musibah, ada bencana, ada wabah, atau kita tertekan, kita tersiksa, kita menderita, kepentingan kita terganggu, bisa enggak kita tetap jadi orang baik? Bisa. Saya rasa tidak banyak orang yang bisa mempertahankan dirinya tetap menjadi orang yang baik. Maka karena itulah guru agung kita sampai menyampaikan bahwa kebajikan yang tertinggi itu dikala kita memiliki kesadaran. Karena kesadaran itu akan menimbulkan kesabaran dan kebijaksanaan. Sadar. Tapi kadang-kadang walaupun kita sadar, kebencian kita kayaknya lebih kuat. Sehingga dikala kita diperlakukan dengan tidak baik, karena buah akibat perbuatan buruk ini waktunya matang, kita sabar. Ingat kata Sang Buddha, ingat kata Bante, ingat buku yang saya baca, tapi dalam hati sambil menghitung 1, sakit lagi 2, sakitin lagi 3, dan disakitin lagi, balas gitu kan. Dengan kemudian mengatakan, saya manusia biasa Bante. Kesabaran saya ada batasnya Bante. Makanya saya hitung 1, 2, 3. Kenapa sampai 3? Karena tidak ada yang 4. Buddha, Dhamma, Sangha itu tidak ada selanjutnya. Buddha, Dhamma, Sangha. 4-nya ngamuk, gitu, balas. Siapa yang membatasi kesabaran itu? Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Para biku menjadi biku bukan langsung mencapai kesucian. Enak sekali kalau pakai jubah gundulan langsung jadi orang suci. Enak. Atau karena sudah hafal kitab suci tiap hari tinggal di wihara langsung suci, enak gitu. Saya rasa semuanya mau. Tapi ukurannya tidak demikian. Di dalam perjalanan beliau pastinya juga ada hal yang buruk. Sebelum jadi biku atau sudah jadi biku, mungkin saja pernah berpikir, bertutur kata, berperilaku yang tidak baik. Ini sudah sebab. Dan pastinya juga akan akibat juga. Cuma terkadang kalau kami pribadi, dikala karma buruk itu berbuah, saya selalu melihat Sang Buddha. Sang Buddha ini guru para dewa dan manusia. Dikala beliau karma buruknya waktunya matang, beliau juga tidak bisa menghindari. Ya kan? Pernah di fitnah cinta juga kan? Pernah dilukai oleh Dewa Data juga kan? Pindapata tidak dapat makanan pernah juga kan? Loh, guru agung kita aja sudah pernah mengalami begitu. Kalau misalnya Bante Teja masih mengalami itu, ya biasa-biasa saja saya rasa. Kenapa? Sang Buddha saja demikian. Itu guru agung kita. Tapi memang beliau sudah tidak tidak terpengaruh oleh kondisi begitu. Tapi kalau Bante Teja mungkin masih pengaruh ya. Dan tidak dapat dana makan gitu ya. Aduh, perut lapar gitu ya. Sopo tengok kanan tengok kiri yang pernah pawarana misalnya kayak gitu. Atau kalau ada yang melukai menyakiti gitu, ada kayak benturan. Dia aduh sakit. Kena lagi sakit. Tapi ini kita tahu, oh ini karma buruknya sedang matang. Dan langkah yang harus kita lakukan apa? Apakah kita berhenti berbuat baik? Tidak. Sama seperti hanya ibu saudara sekalian lah. Pada saat ibu saudara sekalian misalnya mengalami kesusahan kesulitan, entah itu dalam kondisi sakit, entah itu usahanya tidak lancar, Bante selalu menganjurkan dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kesusahan kesulitan atau penderitaan yang dialami. Kalau wis berat banget ngono ya Bante bilang, wis gini aja, saya rekomendasikan kamu jadi samanera atau jadi Bante gitu ya.
tinggal untuk sementara jadi Bante. Apalagi sekarang Sangga Theravada ini, Indonesia ini memberikan kemudahan sekali untuk menjadi samanera, untuk jadi Bante. Bisa juga loh sekarang itu jadi Bante 2 minggu, 3 minggu boleh kok. Ya, mau? Ben kerasa nih jadi Bante itu gimana, pakai jubah kayak apa gitu kan? Nanti ada program Upasampada, gitu. Ngikut. Istri-istrinya boleh enggak suaminya dipangsen 2 minggu jadi Bante? Boleh Bante, asalkan dia jadi Atasilani. Bales-balesan, boleh Bante asalkan dia jadi Atasilani. Ya sudahlah, dua-duanya pergi. Jadi ada yang mungkin karena mengalami sakit, ya kita anjurkan kamu berdanalah obat-obatan pada sangga, karena kita sebagai umat Buddha itu meyakini sangga sebagai ladang yang subur untuk berbuat baik. Kadang-kadang kita anjurkan, udah, ayo kita fungsi saja, begitu. Ini kan ya biasa-biasa yang kita hadapi. Ada juga yang bilang, oh Bante, saya ujiannya susah, sulit, sekarang mengalami kesulitan. Ayo kita di sana loh lagi ada bangun wihara, bangun cetia, bangun ini, bangun itu, kita bantu. Oh itu loh ada jalan-jalan pada rusak, kamu jangan tambah lubangi, ditanami pohon dan kemudian carikan cepean. Itu uruk pakai semen atau pakai tanah kalau tidak mampu. Memperlancar orang lain sama halnya memperlancar diri sendiri. Jadi bukan malah berbuat baiknya dihentikan. Lah saya selama ini sudah baca parita loh Bante, kok hidup saya tidak berubah-berubah. Lah iyalah nggak berubah loh, cuma kamu baca. Dan ini sering sekali umat bertanya, dan Bante sebenarnya udah males jawab. Parita apa Bante yang membuat kalau saya membaca parita itu langsung sukses gitu? Ya semua parita kalau kamu baca kamu bisa sukses. Sukses apa? Sukses baca parita. Itu bisa. Kalau kita ingin sukses di dalam pekerjaan, usaha segala macam, ya harus dilengkapi sebab-sebab yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar baca parita. Baca parita menimbulkan keyakinan, menimbulkan kebijaksanaan. Setelah itu dipraktekkan, itu yang tepat, baru nanti akan mengalami perubahan dan bebas dari kesusahan, kesulitan yang dihadapi. Itu. Sampai yang tingkatannya kesusahan kesulitannya memang juga semakin tinggi, sampai suruh menjalankan atas sila. Sudah kamu atas sila saja. Sampai dianjurkan untuk meditasi, caranya walaupun berbeda. Sudah kamu lafalkan Buddha Nusati 108 kali setiap hari. Atau ada juga yang sampaikan, Bante-bante itu kadang-kadang kan ngasih solusi banyak-banyak juga, tapi nggak tahu dipraktekkan atau tidak. Udah Karanyamita Sutta 108 kali gitu. Ada yang ya udah, yang penting kamu sekarang sadar dan sabar, woy. Sambil dilakoni sebisanya semampunya, jangan pernah berhenti, jangan hanya diam di tempat, karena itu tidak akan membawa perubahan menjadi lebih baik. Nah maka karena itu ibu saudara sekalian, dikala kita timbul penderitaan kan karena kebencian, dan kebencian ini sesungguhnya tidak ujuk-ujuk muncul. Ini karena kontak indria kita dengan objek-objeknya. Dan dikala kita menggunakan tanpa kesadaran, menggunakan dengan kelengahan, maka disitulah kebencian itu muncul. Itu sebabnya dari situ. Maka gunakanlah indria kita dengan sadar. Kalau melihat, yang lihat dengan sadar. Kalau mendengar, mendengar dengan sadar. Ya, seperti yang tadi waktu meditasi Bante sampaikan, cobalah meditasi itu bukan hanya pada saat duduk meditasi kemudian budo atau semoga semua makhluk berbahagia. Bahwa kesadaran ini secara terus menerus, secara berkesinambungan, supaya kita itu tahu apa yang kita lihat dan tidak perlu merespon. Lihat saja.
Kalau dengar ya dengar saja. Sehingga kita tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Walaupun kalau kita sudah terlatih dalam pikiran yang positif, tidak ada yang negatif. Tapi kalau kita sudah hati-hati menggunakan kesadaran dalam menggunakan indria tadi, itu setidaknya telah melindungi diri kita sendiri. Begitu kita apapun terjadi di sekeliling kita dan kita memiliki kesadaran yang bagus, kita tetap tenang-tenang saja, damai-damai saja, walaupun di sekeliling kita hiruk pikuk gemuruh, banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tapi karena kita memiliki kesadaran yang baik, kita tenang-tenang saja. Dan kalau kita memiliki ketenangan yang baik demikian, kita berpikir lebih bijak apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi demikian. Sehingga Bante sering katakan, semakin pikiran kita itu banyak yang dipikir, daya kekuatannya semakin hilang. Kalau semakin pikirannya itu tidak banyak bebannya, pikirannya menjadi jernih, mudah untuk mencari solusi. Gitu. Kemarin ada yang baca statusnya Bante, berhenti berpikir itu menimbulkan kebijaksanaan. Kalau semakin banyak yang dipikir, semakin stres kita masalahnya. Dalam satu kata-kata yang pernah Bante ketemukan pada saat meditasi, itu juga demikian. Dikala kita menginginkan semua, kita tidak mendapatkan semua. Dan dikala kita melepaskan semua, kita mendapatkan semua. Cobalah Ibu jelaskan, fokus ke situ. Lepaskan semuanya. Kebenciannya dilepaskan, keserakahannya dilepaskan, kebodohannya dilepaskan. Pasti akan mendapatkan semua, bukan hanya kekayaan, bukan hanya kedudukan, bukan hanya pengikut. Surgawi juga kita dapatkan, nibbana juga kita dapatkan. Guru agung kita kayaknya juga begitu kan? Melepaskan semua kan? Sebagai seorang putra mahkota loh beliau. Melepaskan semua. Tahtanya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, kesenangan indriawi duniawi semuanya ditinggalkan. Sampai akhirnya menjadi seorang pertapa yang tidak punya apapun kecuali jubah sama mangkoknya. Dan hidupnya hanya dari pemberian. Tapi setelah beliau mencapai kesadaran agung, apa yang terjadi? Beliau mendapatkan semua. Kita membangun Dhamma Dipa untuk siapa? Untuk memuja Buddha Dhamma Sangha. Candi Agung Borobudur dibangun begitu besar dan megahnya. Untuk menghormat siapa? Menghormat, memuja Sang Buddha. Sampai miliaran, sampai triliunan untuk menghormat Buddha Dhamma Sangha. Benar enggak? Ternyata melepaskan semua malah mendapatkan semua. Tapi dikala Ibu sekalian ingin semua, keserakahannya dipupuk, kebenciannya dipupuk, kebodohannya dipupuk. Apa yang terjadi? Tidak mendapatkan semua. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Stres enggak dengan keinginannya? Kalau kita stres malah tidak mendapatkan apa-apa. Maka sesibuk apapun kita, cobalah Ibu Asra sekalian kembali kepada diri sendiri. Saya tanya, sampai usia kita sekarang, semuanya akan mencari kebahagiaan. Benar? Sudah ketemu belum? Jawabnya belum. Kalau kebahagiaan semu mungkin iya. Sementara. Bante, saya bahagia kok. Kenapa? Kemarin baru dapat HP baru. Bahagia saya. Terus HP-nya ada di mana? Oh iya, lupa saya taruh di mana ya? Menderita enggak? Menderita. Kebahagiaannya sesaat, muncul penderitaan baru. Bante, saya bahagia karena saya sudah bisa membeli rumah sendiri. Saya tinggal di sana. Begitu ada di sini. Tadi rumahnya dikunci enggak ke sini? Oh iya Bante, saya kunci atau tidak? Khawatir. Cemas dia.
kebahagiaannya sesaat, tapi penderitaannya muncul lagi. Mohon maaf, menjadi suami istri saling mencintai, saling menyayangi, bahagia enggak? Bahagia. Mau enggak kehidupan berikutnya ketemu lagi? Yang sudah menikah lama itu jawab jujur. Mohon maaf Bante, kalau bisa kita tukar tambah aja. Enggak bisa. Komitmen harus tetap dijalani, diselesaikan sampai anak-anak nanti dewasa, mereka berkeluarga. Dan kalau setelah itu ibu bapak saudara sekalian mau meninggalkan kehidupan rumah tangga jadi Bante atas silani boleh, saya dukung itu. Tapi kalau belum beres ya selesaikan dulu. Kan kita juga tidak mau kan sepanjang hidup kita hanya mau kerja, ngurusin keluarga, dan kemudian ada kehampaan di dalam rohaninya, kan tidak mau begitu. Ada satu sisi yang harus kita perhatikan, yaitu rohani kita. Ya bolehlah kita ini dari awal, kita sekarang masih menanjak karena masih punya kewajiban tanggung jawab sampai nanti di puncak. Tapi sudah sampai di puncak jangan lupa untuk turun, dikurangi. Ya hidup situ saya rasa dari situ, dari nol kembali nol. Sama-sama nanti kita tidak membawa apapun untuk hal-hal yang duniawi. Maka karena itu ibu saudara sekalian, mari kita tuntaskan masalah yang ada di dalam diri masing-masing. Salah satunya adalah kebencian yang membuat kita berpikir buruk, bertutur kata buruk, berperilaku buruk, yang mengakibatkan penderitaan dalam diri kita. Dengan dhamma ajaran guru agung kita, mari kita selesaikan penyakit yang ada di dalam rohani kita, yaitu salah satunya kebencian. Dengan kita senantiasa menabur cinta kasih, berpikir dengan penuh cinta kasih, bertutur kata dengan penuh cinta kasih, berperilaku dengan penuh cinta kasih, sehingga ibu bapak saudara sekalian tidak membiarkan kebenciannya muncul dalam dirinya, karena sudah dikuasai, diselimuti oleh cinta kasih. Dan karena itu pula ibu bapak saudara sekalian akan bisa menjadi orang yang hidup bahagia tanpa kebencian, menjadi orang yang tidak membahayakan bagi orang lain, menjadi orang yang tidak membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, ini yang Bante sampaikan sedikit pesan dhamma setelah sekian lama tidak bertemu. Ya, rasanya juga memang kangen juga. Orangnya sudah seperti apa, bagaimana, tahu-tahu kita sama-sama sudah tua. Dan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mari kita semuanya terus bersemangat. Boleh kita tambah usia, tapi kita juga harus tambah bijaksana, harus tambah kebajikannya, harus semakin banyak hal-hal buruk kita tinggalkan. Dan semoga dengan proses yang benar itu semakin dekat kita dengan tujuan kita, yaitu pembebasan. Sekian, terima kasih. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kekuatan kebajikan apapun yang telah dilakukan, baik dengan berdana, menjalankan sila, melaksanakan meditasi, yang dilakukan dengan penuh keyakinan, kebijaksanaan, dan kemampuannya masing-masing, berbuah kebaikan, berbuah kebahagiaan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, panjang usianya, banyak rezekinya, dan terus bersemangat di dalam belajar dhamma, mempraktekkan dhamma hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Semoga kebajikan ini dapat mewujudkan bakti kita pada orang tua, bakti kita kepada para guru, dan balas jasa kita kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada para mendiang, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan ini pula, semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, dan menderita sakit segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan bebas dari sakit apapun yang dideritanya. Semoga pekerjaan yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, damai, dan bahagia. Icitang patitang tumhang ki pamewa samijatu
Sabi purentuk san kapa cando panak raso yata manijo dik raso yata sabi diyo wiwak jantuk sabarugo winasatuk mate bawa wantarayo suki di gayuko bawa abiwadana silesa nicang wuda pacayino cataro damawa danti ayu wano sukang baklang bawatuk saba manggalang rakantuk saba dewata saba buddha nubawena saba dhamma nubawena saba sangga nubawena sada soti bawantute.